Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita berterima kasih, hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara dari pagi sampai malam hari ini. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita kembali datang kepada Tuhan Yesus. Cintanya Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Maka sama, kita jangan pernah berubah. Tiap malam kita berdoa, besok pagi kita berdoa, tiap hari, tiap saat bersekutu dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, menjaga hubungan akrab dengan Tuhan, hati yang melekat dengan Yesus. Sebab tidak ada sobat lain, hanya Yesus Kristus. Kita baca malam hari ini Kisah Rasul pasal 14, pendek ayat 21-28, tentang pelayanan Rasul Paulus di Antiokhia, tapi berdampak besar sehingga banyak murid-murid Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oh haleluya, semua kan anugerah Tuhan. Tidak ada sobat lain, hanya Yesus satu-satunya. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 214. Hanya satu yang setia, yaitu Yesus. Hanya ada satu yang setia, yakni Yesus, sobat yang benar kekal. Ia tiap waktu mau menolong, sapu air mata lenyapkan dosa. Jiwa yang gelisah, yang lemah lembut, haleluya, tengah ribut susah, ombak menderu. Siapakah yang sempat hibur kau teman, sapu air mata, ialah Tuhan Yesus. Hanya ada satu yang setia, yakni Yesus, sobat yang benar kekal. Haleluya. Ia tiap waktu mau menolong, sapu air mata lenyapkan dosa. Tengah kebimbangan mau bergempar, kurang kemenangan, damai hilanglah. Siapakah yang datang bisik padamu, anak jangan takut, ku besertamu. Yakni Tuhan Yesus yang cinta kita, yakni sobat yang setia, benar kekal. Ia tiap waktu mau menolong, sapu air mata lenyapkan dosa. Waktu kau sembahyang bersepi-sepi, takut pun membayang, suramlah seri. Siapa senantiasa tumpang tangannya dan ampuni dosa tak berhentinya, ialah Tuhan Yesus yang setia, yakni Bapakku Tuhan Yesus namanya. Ia tiap waktu mau menolong, sapu air mata, haleluya, lenyapkan dosa. Cuma ada satu yang setia, yakni Yesus Tuhan juru selamatku. Haleluya. Ku mau setia taat ikut Yesusku sampai nanti kelak aku bersama Yesus. Dalam 2 Timotius 2 ayat 13, demikianlah firman Tuhan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia,
karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Itulah Tuhan Yesus, hanya satu saja yang setia, ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mau setia dapat firman-Nya sampai nanti aku berjumpa dengan Yesus. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi, Kau melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukur segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Yesus, Juru Selamatku. Aku mau setia taat pada firman-Nya. Tuhan Yesus, sucikan malam ini kami mau baca firman-Mu. Ampunilah semua dosa salahku Bapa, bawalah aku dalam kebenaran-Mu sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berfirman malam ini sebelum kami berbaring tidur, kami cinta Engkau Bapa, kami cinta firman-Mu. Tidak ada sobat lain dalam hidupku, hanya Yesus, satu-satunya Tuhan Juru Selamat yang sangat setia, yang selalu menjaga, melindungi dan memberkati kami semua. Terima kasih. Ampuni hamba yang berdosa ini Tuhan. Ampun, Roh Kudus bentuk hidup kami supaya hari-hari diperbarui serupa dengan hamba dan halnya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang begitu baik. Yesus begitu setia. Firman Tuhan katakan dalam 2 Timotius 2:13, jika kita tidak setia, Yesus tetap setia, karena Yesus tidak dapat menyangkali. Amin. Apa yang Tuhan katakan, Dia setia sama kita. Biarpun seringkali kita tidak setia, kita seringkali nyakiti hati Tuhan. Tuhan, ampun. Roh Kudus bentuk hidup kita, biar kita selalu rendah hati di hadapan Tuhan. Karena kasih Tuhan luar biasa. Tanpa kasih Tuhan, selalu saya katakan, kita hancur, kita terhilang. Sungguh tidak ada surga. Kalau tidak ada kasih Tuhan, tidak ada surga. Tidak ada pengampunan, tidak ada damai sejahtera, tidak ada jawaban dalam setiap persoalan. Tapi Yesus datang untuk memberikan jawab kehidupan kekal buat kita semua. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Tiap malam sebelum kita berbangun tidur, kita baca Alkitab untuk perjanjian baru, Bapak Ibu ya. Kemarin kita baca Kisah Rasul pasal 14 ayat 1 sampai 20. Sekarang kita akhiri Kisah Rasul 14 ayat 21 sampai 28. Terus kita lakukan. Besok pagi kita baca perjanjian lama kitab Yosua. Terus kita lakukan berurutan, ayat demi ayat. Terus kita berurutan sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Biar kita menjadikan diri kita menjadi anak Tuhan yang setia sama Tuhan. Seperti Rasul Paulus setia. Begitu dijamah sama Tuhan, dahsyat perjuangan Rasul Paulus, pelayanan luar biasa. Mari kita baca Kisah 14 ayat 21 sampai 28, biarpun hanya 8 ayat. Tapi kita cinta firman Tuhan dan kita melakukan dengan setia. Kembali ke Antioquia, Paulus dan Barnabas memberitakan Injil kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonomium, dan Antioquia. Wah, dahsyat. Rasul Paulus komit sekali dipanggil, dipilih Tuhan menjadi hamba Tuhan. Tidak pernah berhenti dia memberitakan Injil di kota, sehingga banyak murid-murid berdampak. Ini berarti Rasul Paulus seperti influencer,
punya pengaruh, saudara. Berdampak bagi banyak jiwa-jiwa, dimenangkan untuk diselamatkan. Jadi penjala manusia. Mari kita semua menjadi penjala manusia. Kalau Rasul Petrus waktu awalnya penjala ikan, tapi saat ini dipanggil sama Tuhan menjadi penjala manusia. Demikian Bapak Ibu Saudara semua dipakai Tuhan menjadi penjala manusia. Sehingga kalau Rasul Paulus memperoleh banyak murid, mari sama-sama kita mau cari jiwa-jiwa untuk kerajaan surga. Supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kerajaan surga. Ayat 22, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk di dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Wah, dasar ini firman Allah. Masuk di dalam kerajaan surga, masuk ikut Yesus. Memang Yesus sudah katakan, ikut Yesus, pikul salib dan penyangkalan diri. Di sini katakan masuk dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Memang tidak mudah ikut Yesus. Ada bayar harga. Tapi ingat saudara, di balik semuanya itu ada kemuliaan Tuhan. Seperti di dalam Roma pasal 8 ayat 18 saudara. Roma pasal 8 ayat 18 dikatakan kesengsaraan yang saat ini kita hadapi, tapi dibandingkan kemuliaan yang akan datang. Saya mau baca Roma pasal 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan akan dinyatakan kepada kita. Oh, dahsyat saudara. Kemuliaan akan datang luar biasa. Maka kita berterima kasih kepada Tuhan. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan. Kalau kita bisa dipanggil melayani pekerjaan Tuhan. Saya sampai detik bisa melayani pekerjaan Tuhan. Beritakan firman Tuhan. Pagi malam via YouTube. Biarpun sederhana. Tapi biarpun sederhana. Saya lakukan dengan setia. Dengan hati yang tulus. Itu dilihat sama Tuhan. Ada bayar harga saya. Buang waktu yang lain. Tapi duduk di bawah kaki Tuhan. Untuk baca firman Allah. Untuk dekat dengan Tuhan. Supaya hari kita dibentuk sama Tuhan. Suatu hari kalau kita firman Tuhan masuk dalam kerajaan harus mengalami sengsara. Firman Allah juga katakan Yesus sendiri dalam Matius pasal 5 ayat 10. Matius 5 ayat 10 dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena mereka yang punya kerajaan surga. Di balik saudara ke penganiayaan. Di balik semua pikul salib Yesus. Ada upah besar di surga. Ada kerajaan surga. Oleh itu mari kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan sesuai dengan pujian. Hanya ada satu yang setia, yaitu Yesus. Yang berjanji begitu setia. Siapa yang setia? Dalam Wahyu 2 ayat 10b. Tuhan akan berikan mahkota kehidupan. Terus berikutnya firman Allah katakan ayat 23. Tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan. Amin. Yesus adalah sumber kehidupan. Semua datang kepada Yesus. Sebabnya di dalam Dia ada jawaban. Di dalam Dia ada juru selamat. Di dalam Dia ada segala-galanya. Amin. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Pergat. Lalu pergi ke Atalia di pantai. Tidak pernah berhenti mereka beritakan firman. Seperti saya juga tidak pernah berhenti memberikan firman Tuhan melalui YouTube. Pagi, malam, pagi, malam. Supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan. Bapak Ibu yang terima dari YouTube, baik dari saya maupun dari hamba Tuhan, silakan sharing kepada banyak saudara. Silakan sharing, beritakan firman. Berarti Bapak Ibu ambil bagian di dalam pemberitaan firman. Sebab kita tahu hanya di dalam Dia, Yesus itu, Dia satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Ayat 26, dari situ berlayarlah mereka ke Antioquia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Tuhan memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan di Antioquia. Ini ada di Turki, saudara. Saya pernah datang ke Turki, puji Tuhan. Sehingga ini merupakan orang Kristen pertama ada di Antioquia. Dan kembali mereka beritakan Injil. Dan setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantara mereka. Dan bahwa itulah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Ayat 28 yang terakhir. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Amin. Demikian firman Tuhan pasal 14 Kisah Rasul. Dan tentang pelayanan Rasul Paulus, yaitu beritakan Injil. Sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Mari kita mau sama-sama. Selagi Tuhan berikan kesempatan kita hidup, jangan kita diam. Jangan menjadi anak Tuhan yang pasif, tapi menjadi anak Tuhan yang produktif. Beritakan firman Tuhan, beritakan Injil, beritakan kebenaran, beritakan tentang kerajaan surga sudah dekat. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Percaya kepada Tuhan. Kisah Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau selamat. Sisi rumah kita selamat.
diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Sebab tidak ada juru selamat, hanya Dia satu-satunya. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya kita selamat, hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Cuma ada satu yang setia, yakni Yesus, sobat yang benar kekal. Tiap-tiap waktu mau menolonglah, satu air mata lenyapkan sesal. Tuhan satu-satunya juru selamatku. Ku mau setia dan taat pada firman-Nya, sampai aku nanti berjumpa dengan Yesus, masuk ke surga kekal selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa, percaya kepada Yesus. Biar makin hari kita mau lebih dalam dengan Yesus, lebih cinta Tuhan, hati yang melekat dengan Tuhan. Di situ ada benteng Tuhan. Baca Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Ada 7 janji Tuhan apabila kita hati melekat dengan Tuhan. Supaya Yesus satu-satunya Tuhan kita, juru selamat kita, tidak yang lain, hanya Dia, Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua, dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.